Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kita akan mempelajari surat Titus. Ini merupakan salah satu surat pengembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya. 2 surat ditujukan kepada Timotius dan 1 surat ditujukan kepada Titus. Timotius melayani di Efesus, Titus melayani di Pulau Kreta. Nah, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Panggilan Allah untuk melayani dengan setia. Titus 1 ayat 1-4 berbunyi demikian. Salam dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakannya kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Saya akan mulai dengan pengantar surat Titus. Saudara sekalian, surat Titus adalah salah satu dari 3 surat pengembalaan bersama dengan 1 dan 2 Timotius yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat ini ditujukan kepada Titus, seorang rekan pelayanan Paulus yang ditugaskan untuk mengatur jemaat di Kreta. Fokus utama surat ini adalah pengorganisasian gereja, pengangkatan pemimpin secara rohani, pentingnya memiliki ajaran yang sehat dan kehidupan Kristen yang sesuai dengan Injil. Nah, Titus berada di Pulau Kreta yang dikenal dengan budaya yang keras, penuh kebohongan dan ketidakdisiplinan moral. Itu misalnya dicatat dalam Titus 1 ayat 12 dan 13. Oleh karena itu, Paulus menulis surat ini untuk memberikan Titus panduan dalam menata jemaat dengan kepemimpinan yang baik dan ajaran yang benar. Di ayat 1 tadi dikatakan, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Paulus menyebut dirinya hamba Allah. Jarang dia mengucapkan hal itu. Biasanya dia lebih sering menyebut sebagai hamba Kristus Yesus. Ini menunjukkan kesetiaan total Paulus kepada Allah dan statusnya seperti para nabi perjanjian lama. Misalnya Musa yang dalam Yosua 1 ayat 1 juga disebut sebagai hamba Allah, hamba Yahweh. Lalu dia bilang dia adalah Rasul Yesus Kristus. Paulus menekankan otoritas kerasulannya. Dia diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Jadi dia bukan hanya seorang pemimpin gereja, tetapi dia adalah seorang apostolos, utusan yang dipilih Kristus sendiri untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dikatakan untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Paulus menganggap pelayanannya sebagai alat yang Allah pakai untuk menguatkan iman mereka yang telah dipilih olehnya. Kita juga adalah bangsa yang terpilih untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar dan ajaib yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada terang. Mari kita juga menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Selanjutnya dikatakan, dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Nah, iman yang sejati itu mencakup pemahaman firman secara intelektual, namun juga harus menghasilkan kehidupan yang saleh. Dalam bahasa Yunaninya eusebia. Ajaran yang benar harus diwujudkan dalam ibadah dan karakter yang kudus. Pengetahuan membuat kita sombong, tapi kasih itu membangun. Kita makin mengasihi Allah, makin mengasihi sesama. Jadi bukan cuma seperti orang Farisi, ahli Taurat yang pinter luar biasa, hafal ayat. Tapi ternyata munafik, bahkan menolak Yesus dengan akalnya dan dengan hatinya. Tentu bukan seperti itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus memahami identitasnya sebagai hamba Allah, yang berarti bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri, tapi untuk melayani Allah sepenuhnya. Pada masa kini, kita belajar bahwa pelayanan Kristen bukan tentang status atau kedudukan. Oh, hebat ya jadi majelis. Oh, hebat ya jadi pengkhotbah. Tapi soal kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Percayalah, kita ini semua adalah hamba Tuhan. Boleh saya tanya, siapa di antara saudara yang mengikuti ibadah doa pagi ini adalah hamba Tuhan? Boleh angkat tangan? Loh,
Ada yang tidak angkat tangan? Saudara hambanya siapa? Apa hambanya setan? Saya percaya orang Kristen yang lahir baru semuanya adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta loh, tapi semua orang percaya. Kita tidak mau jadi hamba iblis, kita mau menjadi hamba Tuhan. Amin saudara. Mari katakan, saya hamba Tuhan. Boleh tulis juga, boleh tulis nama saudara juga. Saya hamba Tuhan. Saya Rubin Adi, hamba Tuhan. Ya, semua orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya yang setia. Nah, ayat 2 berkata tadi, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Pengharapan akan hidup kekal. Ini adalah dasar iman Kristen, janji keselamatan yang kekal yang kita terima dalam Kristus. Orang yang percaya Yesus mati di bumi, buka mata di sorga. Nah, tetapi hidup kekal bukan hanya keberadaan kita nanti, tapi mulai dari sekarang kita juga sudah memiliki persekutuan yang erat, intim dengan Allah. Ini sudah dirancangkan sebelum permulaan zaman. Keselamatan itu bukan ide baru yang baru muncul dari pikirannya Tuhan beberapa tahun yang lalu, tapi sudah ada dalam rencana kekal Allah. Ini mengingatkan kita pada Efesus pasal pertama ayat 4 bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan Paulus berkata dalam surat Titus, Allah yang tidak berdusta. Frasa ini penting dalam konteks Kreta. Karena di mana penduduknya itu dikenal sebagai pembohong. Titus 1 ayat 12. Paulus menekankan bahwa Allah beda dengan sifat manusia yang seringkali tidak dapat dipercaya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, itu manusia. Tapi janji Allah itu kekal, bukan janji kosong. Allah setia memegang janjinya. Di dunia modern yang penuh ketidakpastian, janji Allah memberikan kepastian dan harapan sejati bagi orang percaya. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Orang yang percaya Yesus dijamin pasti, bukan mudah-mudahan, semoga, kiranya, barangkali, mungkin, tapi pasti selamat. Oh, ini luar biasa. Ayat 3. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan yang dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan. Jadi Allah itu punya waktu yang sempurna. Menurut Galatia 4 ayat 4, Mesias itu datang sesuai dengan rencana ilahi. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Injil tidaklah kebetulan tapi bagian dari rencana penyelamatan Allah. Waktu Allah tidak selalu sesuai dengan harapan manusia, tetapi waktu Allah selalu tepat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, dalam pelayanan dan kehidupan kita harus belajar percaya pada waktunya Tuhan. Saudara, misalnya kalau saudara memberitakan Injil kepada keluargamu, kepada temanmu, tapi mereka menolak terus, tetap setia menabur benih Injil, karena pada waktunya Tuhan, benih itu akan bertumbuh. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Ayat tadi menyatakan, Dia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku. Saudara-saudara, kebenaran Injil itu dinyatakan bukan dengan spekulasi filosofis, tetapi melalui pemberitaan firman. Ini menunjukkan pengajaran dan pemberitaan firman dalam gereja. Menurut perintah Allah juru selamat kita. Nah, frasa ini menarik karena biasanya Yesus yang disebut sebagai juru selamat, tapi di sini Allah Bapa disebut sebagai juru selamat. Ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah karya Tritunggal Allah. Saya mau bacakan Kisah Para Rasul 13 ayat 48 yang berkaitan dengan hal ini. Dikatakan demikian. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Keselamatan itu karena Allah yang menentukan dulu atau orang percaya dulu. Kalau menurut ayat ini kan, maka orang yang ditentukan untuk hidup kekal menjadi percaya. Ditentukan dulu, dipredestinasikan dulu. Oh, kalau gitu Allah semena-mena dong menentukan orang untuk selamat. Tetapi lihat, kalimat ini berkata, dan mereka memuliakan firman Tuhan.
Jadi ada firman yang disampaikan kepada mereka. Dan pada waktu orang percaya kepada firman yang diberitakan itu, bukankah itu sudah diketahui oleh Allah dalam kemahatauannya sejak dunia belum dijadikan. Sehingga dia menetapkan keselamatan seorang karena kedaulatannya dan juga karena kemahatauannya. Jadi sifat Allah yang berdaulat sekaligus maha tahu bekerja sama dalam penetapan keselamatan manusia. Inilah misteri Allah yang sangat dalam melampaui akal manusia. Di ayat yang keempat dikatakan, kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Titus adalah anakku yang sah menurut iman kita bersama. Menunjukkan bahwa Titus adalah seorang yang bertobat dan bertumbuh dalam iman dan pelayanan Paulus. Hubungan Paulus dan Titus menunjukkan pentingnya bimbingan rohani. Dalam konteks gereja masa kini, penting sekali pemuridan. Bimbing orang lain dalam iman agar mereka tumbuh dan menjadi pemimpin rohani yang kuat. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Salam ini umum dilakukan oleh Paulus dalam suratnya. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang tidak layak kita terima. Sedangkan damai sejahtera adalah hasil dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Kristus Yesus Juru Selamat kita. Dalam ayat sebelumnya Allah disebut sebagai Juru Selamat, tapi di sini Kristus disebut sebagai Juru Selamat. Ini menegaskan keilahian Kristus dan keterlibatannya dalam keselamatan manusia. Allah Tritunggal itulah yang menyelamatkan manusia. Bapa merancangkan, anak melaksanakan keselamatan dengan mati dan bangkit. Lalu Roh Kudus meyakinkan orang untuk percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat. Jadi adalah salah kalau ada orang yang mengajar bahwa Juru Selamat itu hanya Bapa, bukan Yesus. Karena dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat bicara kepada para gembala di padang Efrata. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu siapa? Kristus, Tuhan di kota Daud. Yesus adalah Juru Selamat, Bapa adalah Juru Selamat. Jadi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus bekerja sama dalam penyelamatan. Jadi kesimpulannya, pelayanan adalah panggilan dari Allah. Seperti Paulus, setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Allah dengan setia, bukan untuk mencari kedudukan atau keuntungan pribadi. Yang kedua, praktekkan iman dalam kehidupan. Saudara, kebenaran Injil bukan hanya sesuatu yang kita ketahui, tapi harus mempengaruhi cara hidup kita. Hidup dalam integritas berbeda dari dunia yang penuh kebohongan seperti budaya Kreta. Dan yang ketiga, percaya pada waktu dan janji Tuhan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kita bisa percaya bahwa janji keselamatan Allah adalah teguh. Dan yang keempat, pentingnya pemuridan. Paulus membimbing Titus dan ini mengingatkan kita akan pentingnya membimbing generasi selanjutnya dalam iman. Di gereja kita perlu membimbing orang lain dalam iman seperti seorang mentor rohani. Kita juga harus mengutamakan pengajaran yang sehat dalam gereja yang berpusat pada Kristus. Allah memanggil kita semuanya untuk melayani. Karena itu, saudara, mari kita melayani dengan setia. Siapa yang mau melayani Tuhan dengan setia sampai selamanya? Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman-Mu berbicara kepada kami yang sudah diselamatkan. Kami ingin melayani Tuhan dan biarlah kami setia melakukannya sampai Tuhan menjemput kami. Berkat atas kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.